Terima kasih untuk pelayan altar yang telah melayani kita pada malam hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Semua bersuka cita, saudara. Ya. Ada satu hal yang menurut saya sangat sering dipikirkan oleh seorang pemuda, yaitu saudara mengejar yang namanya posisi bagus, atau jabatan bagus, atau status yang bagus. Contoh, sekarang saudara, saya yakin kalau saya tanya cita-citanya apa, pasti semua bagus-bagus. Dari sekarang saudara tentukan, aku mau ini, bahkan kita siap bayar mahal. Siap bayar mahal. Bahkan orang tua saudara siap bayar mahal. Yang penting anakku ke sini, yang penting anakku bagus posisinya. Itu yang kita kejar. Dan itu bukan hal yang salah. Mengejar posisi yang bagus, jabatan yang bagus, baik dalam pekerjaan maupun dalam organisasi. Saya yakin ada di antara saudara yang kurang pas rasanya. Kalau dalam organisasi, mungkin di kampus atau di sekolah, sedikit tidak dihargai. Pasti saya yakin saudara akan merasakan, nggak dihargai aku, bah. Sedikit kecewa ketika nggak dihargai. Ketika saudara bicara, nggak didengar teman-teman yang lain. Kita kecewa kalau kita nggak dihormati. Padahal kita udah semester 10. Orang sampai semester 9 terakhir. Kita udah mau tamat, udah tua kali. Ikut rapat dalam organisasi, nggak dihargai, nggak dihormati, kecewa. Bisa depresi bahkan. Artinya saudara, kita ingin yang bagus. Sama dengan murid-murid Yesus, ya. Murid-murid Yesus juga berpikir dengan cara yang sama. Murid-murid Yesus di dalam Alkitab nanti kita akan baca. Dia lihat satu posisi. Enak ya kalau jadi posisi seperti itu. Enak ya kalau kayak gitu. Itu yang dipikirkan murid-murid. Coba kita lihat ayatnya di dalam Matius 18 ayat 1 sampai 5. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Ya. Saya tampilkan di depan bagi saudara teman-teman yang nggak bawa Alkitab. Kita baca secara bergantian ya saudara. Saya laki-laki ayat ganjil, perempuan ayat yang genap. Laki-laki 1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Perempuan. Dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sama-sama. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Murid-murid dalam pasal 17, dia lihat seorang kaisar. Enak ya jadi kaisar. Orang bayar pajak samanya. Enak ya punya otoritas yang tinggi. Enak ya punya posisi bagus, kalau ngomong didengar. Enak ya jadi ketua dalam organisasi, kalau ngomong didengar. Gak enak ya jadi anggota. Murid-murid berpikir sama dengan kita. Ya. Murid-murid melihat betapa enaknya kalau punya posisi yang bagus. Maka hari ini saya beri judul topik firman Tuhan kita, siapakah yang terbesar? Siapakah yang terbesar? Itu ada di ayat yang pertama, saudara. Murid-murid tanya kepada Yesus. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Murid-murid tanya sama Yesus, siapa yang terbesar Yesus? Nah saudara, arti dari kerajaan surga itu orang yang percaya sama Tuhan. Jadi kita yang percaya sama Yesus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sedang berada dalam kerajaan surga. Di dalam Alkitab ada dua pengertian tentang kerajaan surga. Satu secara literal, yaitu di surga di atas.
Nanti ketika Yesus datang, baru kerajaan sorga itu turun. Sekarang kerajaan sorga itu secara literal, secara fisik belum ada. Tapi secara spiritual sudah ada. Dan itu di dalam Yesus. Jadi ketika murid-murid tanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Mereka bertanya, Yesus, kami murid-muridmu ada 12 orang yang percaya samamu. Di antara kami yang 12, siapa yang paling besar? Nah, itulah pertanyaannya ini. Yesus, kami ada 12 orang ini yang percaya samamu. Kira-kira siapa di antara kami yang paling utama? Siapa kira-kira di antara kami Tuhan yang paling layak untuk dihargai? Itu pertanyaannya di ayat yang pertama. Siapa yang terbesar Tuhan? Kami sudah masuk dalam organisasimu. Kira-kira siapa yang terbesar? Kami sudah ikut dalam pekerjaanmu. Kira-kira siapa di antara kami yang paling besar? Kami ada 12 orang. Jadi murid-murid tanya, saudara, siapa yang paling utama? Nah, saudara, Yesus punya standar. Ya, punya standar siapa orang yang layak disebut dia orang besar, bukan badannya ya. Popularitasnya, pengaruhnya besar, itu maksud dari kata besar. Yesus punya standar siapa orang yang besar. Nah, biarlah hari ini juga itu menjadi standar kita, agar saudara tidak menjadi anak Tuhan yang cepat marah ketika nggak dihargai, cepat depresi ketika nggak didengar. Ya, Tuhan punya standar, dan hari ini kita sama-sama belajar, saudara, seperti apa orang yang besar itu menurut Yesus. Coba kita lihat. Yang pertama itu, saudara, adalah seperti anak kecil. Perempuan baca ayat 2, laki-laki baca ayat 3. Ya. Setelah hitungan yang ketiga, perempuan 1, 2, 3. Laki-laki dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya baca lagi ayat yang keempat. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. 2 kali diulang oleh Yesus, seperti anak kecil, seperti anak kecil. 2 kali diulangnya. Kalau kau tanya siapa yang paling besar, pertama, seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Saudara, ada banyak karakter anak kecil. Betul ya? Ada yang suka melawani, ada yang suka menjawabi. Siapa di sini waktu kecil suka menjawabi? Gak ada. Saya termasuk salah satu. Suka menjawabi, suka melawani. Ada banyak karakter anak kecil. Tapi Yesus memberi batasan. Memberi batasan. Gak semua sifat-sifat anak kecil, gak semua pengertian tentang anak kecil yang dikatakan oleh Yesus. Ada dua batasannya. Dalam hal apa kita harus menjadi anak kecil? Ada 2. Yang pertama dikatakan di ayat yang ketiga, yaitu sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat. Pertama itu pertobatan. Yesus katakan kamu harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Berarti bertobat dan menjadi seperti anak kecil itu sejajar. Nah, saudara, pertanyaannya kira-kira seperti apa pertobatan dan menjadi seperti anak kecil? Nah, dalam teks ini pertobatan yang dimaksud itu pola pikir kita berubah. Pola pikir murid-murid berubah tentang siapa yang besar itu, tentang siapa yang terbesar itu. Itu namanya pertobatan. Pola pikirnya berubah. Itu yang dimaksud Yesus, pertobatan dan menjadi seperti anak kecil. Saudara tahu apa pikiran anak kecil? Anak kecil itu, saudara, tidak pernah berpikir untuk menjadi yang terutama. Gak pernah. Anak kecil itu gak pernah dia mau mendahului temannya untuk memerintah temannya. Gak pernah. Gak ada pikirannya sampai ke situ. Anak kecil, saudara. Yesus katakan bertobatlah, berpikirlah seperti anak kecil.
Karena anak kecil nggak pernah berpikir untuk menjadi orang yang terbesar. Maksudnya orang yang menjadi terutama dari teman-temannya. Nggak pernah. Nah, yang mereka tahu hanya melakukan. Itu anak kecil. Yang mereka tahu hanya melakukan. Hanya melakukan. Jadi kalaupun dia suruh temannya, itu hanya melakukan. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu apa itu terutama, apa itu terbesar. Dia nggak tahu. Anak kecil hanya tahu melakukan. Itu anak kecil, saudara. Nah, anak kecil tidak peduli saudara mau kasih apa. Dia akan tetap melakukan apa yang saudara suruh. Saya pernah suruh Evan waktu kecil ke Pajak Impres beli sampul. Pajak Impres agak jauh ya. Tapi kalau saya kasih Evan 1.000. Nah, kau belikan dulu sampul plastik ya. Dia pergi ke pajak. Upahnya saya kasih 1.000. Seandainya Evan punya pikiran, kalau sekarang saya suruh beli pakai Gojek, kira-kira dapat nggak 1.000? Pasti 5.000, saudara. Evan nggak peduli, mau 1.000, mau 5.000, mau 10.000, yang penting dilakukannya. Itulah anak-anak. Itu anak kecil. Saudara punya adik atau enggak? Coba saudara suruh dia pergi, saudara kasih 1.000. Senangnya minta ampun, saudara. Padahal kalau saudara pesan Gojek, kena 10.000. Saya juga sering suruh Evan naik kereta lumayan jauh, isi minyak. Saya sendiri malas, saudara. Kurang lebih 5 menit saya pergi untuk isi minyak. Apalagi kalau ngantri. Seandainya ada sekarang Gojek yang membuka jasa mengantri di SPBU, saya yakin bayarnya lebih dari 5.000. Dan itulah anak kecil. Anak kecil hanya tahu melakukan. Nggak berpikir dia mau berapa pun ku kasih, terserahmu. Yang penting kulakukan. Itu anak kecil. Jadi Yesus katakan bertobat dan menjadi seperti anak kecil dalam pikiranmu. Lakukan aja tanpa berusaha menjadi yang terbesar, berusaha menjadi yang terutama. Nah, itu kata Yesus. Itu kata Tuhan Yesus. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil kalau kamu mau jadi orang yang terbesar dalam kerajaan surga. Tapi lihat saudara, ayat terakhir dari ayat 3. Kalau kita nggak bertobat dan berpikir seperti anak kecil, kata Yesus apa? Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Murid-murid di ayat pertama tanya, Tuhan, siapa yang terbesar di antara kami? Di ayat 3 Tuhan jawab, kamu harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Ini dasarnya. Jangankan dapat yang terbesar, masuk pun kau enggak kalau kau enggak bertobat. Kira-kira gitu kata Yesus. Masuk pun kau ke dalam kerajaan surga, enggak. Apalagi kau tanya yang terbesar. Jadi ini dasarnya saudara, pikiran kita. Jadi seperti anak kecil. Dia enggak berusaha menjadi terutama, enggak berusaha mendahului teman-teman. Yang dia tahu hanya melakukan. Jadi kalau saudara tanya Tuhan, siapa yang terbesar Tuhan? Yang melakukan yang terbesar. Yang melakukan yang terbesar, saudara. Nah, saat engkau bekerja untuk pelayanan, saudara lakukan ini, saudara lakukan itu, tapi saudara nggak pernah dapat penghargaan. Belajar seperti anak kecil. Anak kecil, saudara, 1.000 pun tadi saya katakan, mau dia, senang dia lakukannya. Dan Tuhan mau kita itu, saudara. Lakukan, apapun lakukan, tanpa lihat apa penghargaannya, tanpa lihat apa apresiasinya. Lakukan. Lakukan. Nah, mungkin saudara seorang pelayan Tuhan di tempat ini, di komunitas GPD Kasih Bapa, udah banyak yang kulakukan. Aku udah buat ini, aku buat ini, tapi tahun 2023 kemarin aku nggak dapat agent terbaik 2023. Jangan saudara jadi depresi gara-gara itu. Harusnya Bang Amos tentukan aku yang layak dapat agent of the year 2023. Ini kok Ica yang dapat, kok Stefani yang dapat, kok Tri yang dapat. Tuhan katakan lakukan. Orang yang besar itu yang melakukan tanpa melihat apa penghargaannya. Itu orang terbesar, saudara. Itu orang yang besar. Nah, ketika saudara hanya menjadi anak Tuhan yang menunggu penghargaan, baru melakukan. Menunggu apresiasi, baru melakukan. Saudara bukan anak Tuhan.
tapi pengemis. Saudara hanya seorang sekelas pengemis, cari-cari penghargaan. Saya nggak tahu apakah ada waktu tahun 2023 bulan 12 kemarin, kok aku nggak dapat, aku mau pindah gereja, aku mau cari tempat di mana aku dihargai. Belum tentu saudara di sana dihargai. Karena tujuan Tuhan bukan untuk mengajar saudara, memberikan saudara penghargaan, tapi mengajari saudara melakukan. Jadilah seperti anak kecil. Amin, saudara yang terkasih. Nah, sikap seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan. Bahkan di dalam organisasimu, dalam pekerjaanmu, itulah orang-orang besar. Saya punya dosen, saudara. Ada satu teman saya yang bukan ketua senat. Nggak tahu apa di kampus saudara. Bukan ketua senat. Saudara tahu siapa yang lebih sering di telepon, lebih sering diajak komunikasi? Yang bukan ketua tadi. Anggotanya, saudara. Anggotanya kenapa sering dosen saya nelpon dia, nanya dia? Karena dia orang yang mau melakukan tanpa mencari penghargaan. Akhirnya dosen tadi lebih banyak memberi waktunya untuk orang yang bukan ketua tadi. Itu orang yang terbesar. Dia melakukan sesuatu tanpa menanti penghargaan. Itu pikiran seorang anak kecil, saudara. Nah, jadi kita harus berubah dalam pikiran kita. Orientasi kita bukan jabatan. Orientasi kita bukan popularitas, bukan status, bukan penghargaan. Tapi orientasi kita adalah kesempatan. Hari ini kesempatanku kalau aku bisa lakukan, puji Tuhan. Itulah kata Tuhan, orang-orang yang terbesar. Bukan dalam kerajaan surga saja. Dimanapun saudara berada, bahkan keluargamu pun, saya yakin keluargamu, salah satu orang-orang misalnya Bapak Uda, Tulang, siapapun saudara, akan sering menelpon anak-anaknya yang gampang disuruh. Benar atau enggak? Dia akan cari saudara. Walaupun ada mungkin satu orang pintar, anak tulangnya mungkin, atau anak bapak, anak tantenya, siapapun. Kalau dia susah disuruh, walaupun dia pintar, nggak akan pernah ditelepon, di chat. Bukan berarti dia nggak keluarga, bukan. Karena itulah saudara, orang lebih suka lihat orang yang bisa disuruh. Nah, itu yang pertama. Kata dalam dua hal tadi, seperti anak kecil. Yang pertama pertobatan. Yang kedua, saudara, coba lihat di ayat 4. Perhatikan. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, yang kedua, saudara, anak kecil itu dalam status sosial adalah kelompok yang paling rendah. Itu anak kecil. Anak kecil dalam status kelompok sosial adalah yang paling rendah. Benar-benar paling rendah. Anak kecil. Anak remaja barulah sedikit naik satu tingkat. Anak dewasa barulah. Orang tua opung-opung lebih lagi. Mungkin opung-opung menempati tanduk puncak kejayaan. Atau mungkin tulang kali ya. Tulang menempati posisi tinggi dalam adat mungkin. Tapi kelompok anak kecil, mungkin di adat juga anak kecil yang paling rendah. Anak kecil. Nah, Yesus katakan, oleh sebab itu siapa saja yang merendahkan dirinya dan menjadi seperti anak kecil ini, Tuhan katakan dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah saudara, itulah anak kecil. Anak kecil orang yang paling rendah dalam status sosial. Lalu anak kecil juga orang yang bergantung sama orang dewasa. Anak kecil nggak dapat menentukan pilihannya. Anak kecil hanya orang yang disuruh-suruh oleh orang dewasa. Saya nggak pernah ingat kapan Evan terakhir nyuruh saya. Tapi saya ingat kapan terakhir saya nyuruh Evan. Baru tadi saudara, saya suruh Evan, adik saya. Itulah karena dia paling kecil. Nah salahnya si Evan, dia nggak punya yang paling kecil. Jadi harus tahankannya lah suruh-suruh. Ya, saya ingin ingatkan sama saudara anak pertama, bersyukurlah ya.
masih ada yang bisa disuruh-suruh. Ya, kalaupun saudara disuruh orang tua, tetap tegar dan tenang. Aku masih punya adik. Mama suruh aku suruh adik. Itu adalah jalan ninja kita ya, anak yang pertama. Dan anak yang tengah-tengah juga sedikit bersyukur, walaupun sedikit kena juga dari atas ya. Kenanya 2 kali, dari abang terus dari orang tua. Kenanya 2 kali. Nah jadi saudara, pada itulah yang kedua yang Yesus katakan, merendahkan diri seperti anak kecil. Coba lihat lagi ayat 2. Apa contoh anak kecil itu rendah, saudara? Yesus memanggil seorang anak kecil. Ada saudara nampak kata-kata anak kecil itu melawan? Yesus memanggil berarti dia langsung datang. Karena nggak ada kata-kata melawan. Lalu berikutnya, Yesus menempatkannya di tengah-tengah. Yesus atur dia. Yesus atur anak kecil tadi. Kau ke tengah-tengah. Ada dia melawan, saudara? Itu anak kecil. Paling rendah. Nah, Yesus katakan kepada kita dan kepada murid-muridnya, jadilah seperti anak kecil yang merendahkan diri. Yang merendahkan diri. Orang yang terbesar, saudara, bukanlah orang yang memerintah banyak orang, tapi orang yang dapat memahami banyak orang. Itu orang terbesar. Jangan bangga kalau saudara jadi lihat bos tinggi, banyak anak buahnya ya. Itu orang kecil. Di atas bos masih ada bos lagi. Tapi orang yang memahami banyak orang, saudara cari di mana-mana pun susah nyarinya. Dan itulah orang terbesar menurut Tuhan. Jadi saudara, walaupun saudara tidak punya jabatan dalam organisasi kampus, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Yesus katakan, kamu terbesar kalau kamu dapat memahami ketuamu, sekretarismu. Kamu terbesar. Dalam keluarga mungkin kau anak paling kecil, tapi jangan khawatir. Yesus katakan, kamu paling besar di keluarga itu kalau kamu dapat memahami seluruh keluargamu, ayahmu, tulangmu. Kamu orang paling besar. Itu kata Tuhan. Anak kecil, saudara, dia tidak masalah kalau dia direndahkan orang lain. Makanya Yesus katakan, jadilah seperti anak kecil yang rendah diri. Pernah saudara tengok anak kecil nangis karena direndahkan? Direndahkan aku terus di rumah ini. Nggak pernah. Dia tahu itu posisinya sebagai anak kecil. Nggak pernah dia nangis. Nggak tahu apakah saudara sering nggak nangis karena direndahkan orang. Yesus katakan, kau menyusahkan diri sendiri. Jadi seperti anak kecil. Saya pernah kasih contoh. Ini kan yang paling rendah. Yang saya injak ini paling rendah, betul? Ada yang paling rendah dari lantai ini, saudara. Mungkin ini. Tapi kalau saya injak lagi ini, ada yang paling rendah dari yang saya injak ini. Jadi kalau kita yang paling rendah, siapa yang mau merendahkan kita? Orang yang direndahkan itu hanya orang yang tinggi, saudara. Tapi yang paling rendah nggak bisa direndahkan. Yang bisa cuma satu, ditinggikan. Itu orang rendah. Tuhan katakan, rendahkan dirimu seperti anak kecil, biar aku yang naikkan kau. Orang rendahkan kau, aku naikkan kau. Kalau kita yang naikkan kita, banyak orang yang bisa turunkan kita. Tapi kalau kita rendahkan diri kita, belajar seperti jadi anak kecil, tidak kecewa kalau tidak diperhatikan, Tuhan yang angkat kita, saudara. Amin. Haleluya. Jadi seperti anak kecil. Engkau tetap akan diangkat Tuhan. Kalaupun engkau dijatuhkan orang, engkau akan tetap diangkat Tuhan. Kalau engkau dijatuhkan orang, nggak perlu membalas, nggak perlu marah, nggak perlu kecewa. Jadi seperti anak kecil yang tidak memperdulikan apa posisinya, apa jabatannya, apa status sosialnya. Engkau juga tetap akan diberi Tuhan kesempatan, saudara. Walaupun kesempatan itu diambil orang lain. Tunggu aja. Nggak perlu khawatir, nggak perlu depresi. Tuhan yang akan buka kesempatan yang lain. Engkau juga akan tetap diberi Tuhan banyak pintu. Walaupun pintu yang kau harapkan kian ditutup oleh orang lain. Tunggu saja. Ada banyak pintu yang Tuhan buka. Ada banyak pintu yang Tuhan buka.
Kuncinya jadi seperti anak kecil. Bilang lu samping kiri kananmu, jadi seperti anak kecil kawan. Jadi seperti anak kecil. Maka Tuhan katakan, ketika kita mau jadi seperti anak kecil, pikirannya berubah, orientasinya berubah, lalu merendahkan dirinya, maka Tuhan katakan, kaulah orang yang paling besar. Bilang lu samping kiri lagi, kau orang paling besar. Kaulah orang yang paling besar dalam kerajaan surga. Nah, yang kedua saudara dan yang terakhir, siapakah yang terbesar? Ya, sesuai dengan judul kita. Yang kedua, menyambut anak kecil. Ini ciri-cirinya. Kita baca ayat terakhir. Saya janji ini ayat yang terakhir yang saudara baca. 1, 2, 3. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Yesus katakan kepada murid-murid, yang terbesar dalam kerajaan surga adalah mereka yang melihat setiap anak kecil seperti mereka melihat diriku. Jadi kalau murid-murid lihat anak kecil, oh itu Yesus. Itu kata ayat 5. Jadi kalau kau melihat anak kecil, lihat anak kecil itu seperti kau melihat aku. Saya beri contohnya. Saudara mungkin punya pacar ya. Coba seandainya pacar saudara yang setiap kau lihat anak kecil, lihat dia seperti kau lihat aku ya. Pasti yang dilakukannya apa? Dibelikannya jajan, belikannya mie goma. Saya ingat tadi ada satu teman anak youth makan mie goma kalau nggak salah. Kalau misalnya pacarnya katakan yang ini kan nggak mungkin juga mengatakan seperti itu ya. Tapi saudara tahu apa maksud kata Yesus? Yang jadikannya lihat anak kecil seperti engkau melihat aku. Kalau seandainya cowok yang tadi menunjangi, menampari anak kecil, berarti kayak gitu juga dia lihat pacarnya. Tapi Yesus katakan, lihat ya, anak kecil sambut anak kecil seperti kamu menyambut aku. Itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dan murid-murid nggak mungkin murid-murid lihat anak kecil pukul, pas, lihat anak kecil pukul, tar, tunjang, anak kecil serbu-serbu, nggak mungkin gitu murid-murid ketika melihat anak kecil seperti melihat Yesus. Pasti ketika mereka melihat anak kecil, mereka akan sambut anak kecil tadi. Mereka kalau lihat anak kecil berkekurangan, mereka akan tolong anak kecil tadi. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus kepada kita saudara, kita sering sekali kan terganggu dengan orang di bawah kita. Mungkin saudara sedang berada di posisi atas hari ini. Dan Tuhan ingin sampaikan kepada saudara, jangan terganggu dengan orang kecil. Saya punya kenalan gembala di Binjai. Hampir 2 periode dia jadi ketua majelis wilayah. Terus dia kesaksian di kelas. Aku disuruh menjadi ketua majelis wilayah untuk periode yang ketiga. Dia nggak mau saudara. Karena saudara tahu dalam kepemimpinan, pemimpin yang nggak bisa buat pemimpin adalah orang gagal. Orang gagal. Jadi dia disuruh 3 kali, dia nggak mau. Aku nggak mau. Dia takut dibilang orang gagal. Dia takut dibilang pemimpin yang gagal. Sehingga dia berikan tongkatnya kepada orang di bawahnya. Pelayanannya masih kecil dibandingkan dia yang sudah 2 periode. Tapi dia bilang, aku jangan lagi. Kasih orang. Nah saudara, jangan pernah terganggu dengan orang di bawah saudara. Ya, kayaknya aku mau dilangkahinya ini. Kayaknya aku mau cari-cari muka dia mulai ini. Cari-cari muka dia. Jangan terganggu saudara. Lihat mereka seperti engkau melihat Tuhan. Amin saudara. Lihat mereka seperti engkau melihat Tuhan. Apakah Tuhan melihat engkau, kayaknya si Daniel ini mau mengganggu aku. Kan Tuhan gak lihat kita kayak gitu. Nah itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Jangan takut orang lain mengambil kesempatan yang kita miliki. Gak usah takut. Jangan takut ketika orang lain mengambil posisi kita. Aku pemain drum tunggal di gereja ini. Mungkin gitu ya.
Datang si Evan, mungkin dari Leo. Datang si Evan, si Evan mau mengambil posisiku ini. Jangan takut. Justru kalau nggak ada yang gantikan, Leo adalah pemain drum gagal di GPD Kasih Bapa. Jangan takut. Itu yang Yesus ingin tekankan bagi kita, saudara. Mungkin saudara di kampus saudara punya posisi yang bagus, punya nama saudara baik di hadapan semua dosen. Jangan takut kalau saudara lihat temanmu cari muka. Gak usah takut. Tuhan yang akan berikan jaminan samamu kalau engkau akan tetap menjadi orang yang besar. Amin, saudara. Tuhan tidak akan pernah mengingkari dan mengabaikan diri kita ketika kita melihat setiap orang seperti kita melihat Yesus. Amin, saudara. Ya, doa saya, saudara adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk pekerjaan yang besar. Ya, maka dari itu, jadi seperti anak kecil. Ya, berubah pikirannya, mau merendahkan dirinya. Karena orang yang merendahkan diri nggak bisa lagi direndahkan. Cuma satu jalan keluarnya, diangkat, saudara. Tuhan pun nggak bisa rendahkan, diangkat cuma bisa. Lalu yang kedua, melihat setiap orang seperti saudara melihat Yesus. Saya yakin kalau saudara melihat Yesus secara pribadi hari ini, saudara akan tunduk, peluk Yesus. Saya undang pemain musik. Maka dari itu, kalau ditanya, siapakah yang terbesar? Bilang, saya yang terbesar. Apa posisimu rupanya? Prinsip Tuhan, terbesar nggak terbesar, bukan posisi, bukan jabatan, tapi sikap kita. Sikap kita, cara kita merespon orang lain. Itulah firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama bangkit.